Puji Tuhan. Salam. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita masih di dalam kalender gereja, yaitu Minggu Penampakan Tuhan Yesus. Minggu di mana Yesus membuktikan bahwa dia sungguh-sungguh bangkit. Nah, kalau kita mau melakukan sebuah perjalanan, satu hal yang harus kita lakukan adalah menanyakan, jalan mana yang harus saya jalani? Sehingga ada pepatah orang tua yang berkata, malu bertanya sesat di jalan. Nah, tetapi hari ini firman Tuhan mau mengajar kita untuk menjawab dua pertanyaan Tuhan Yesus. Dua pertanyaan yang sangat penting bagi seseorang yang mau menjadi murid Tuhan Yesus, menjadi orang yang mengaku Yesus sebagai Tuhan. Kedua pertanyaan ini, kalau jawabannya tetap, akan mengubah hidup kita. Kalau jawabannya itu tepat, maka akan memperbaharui hidup kita dan membuat kita sungguh-sungguh menjadi orang Kristen yang berkobar-kobar, orang Kristen yang bersukacita di dalam mengikut Tuhan Yesus. Pertanyaan pertama, mari kita buka dalam Injil Matius 16. Injil Matius 16. Mari kita buka Injil Matius pasal 16 di dalam ayat 13 sampai dengan 15. Kalau sudah membukanya, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia, atau salah satu dari para nabi. Lalu Yesus bertanya pada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Inilah pertanyaan pertama yang harus kita bisa jawab dengan tepat. Yaitu pertanyaan yang diajukan Tuhan Yesus kepada para murid. Menurut kamu, siapakah aku ini? Tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Di dalam ayat 13, Tuhan Yesus mengajukan pertanyaan, kata orang, siapakah anak manusia itu? Lalu murid-murid bisa menjawab. Ada yang menganggap Yohanes Pembaptis, ada yang menganggap Elia, ada yang menganggap salah seorang nabi, ada yang menganggap Yeremia. Jadi kalau kita lihat juga sekarang, kalau Bapak Ibu nonton di YouTube, ada banyak pendapat tentang siapa Yesus. Orang-orang berpendapat tentang siapa Yesus di situ. Tetapi dalam ayat 15, Tuhan Yesus secara khusus bertanya kepada para murid, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jawaban pertanyaan Tuhan Yesus ini menunjukkan hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Siapakah aku ini? Di dalam ayat 16 sampai dengan 17, kita membaca jawaban yang diberikan oleh Petrus dengan berkata seperti ini. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Petrus menjawab dengan tepat. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, inilah jawaban yang harus kita berikan kepada pertanyaan Yesus yang bertanya, siapakah aku ini? Dia adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Itu artinya kita harus mempunyai pengakuan dalam hidup kita. Yesus adalah Mesias, juru selamat itu yang datang dari Allah, yang dijanjikan Allah, anak Allah itu sendiri. Nah, tapi jawaban ini hanya bisa terjadi menurut ayat 17. Coba satu orang bacanya. Saudara-saudara, ayat 17, silakan baca. 1, 2, 3. Ya.
Ini penting untuk kita pahami. Bahwa seseorang bisa mengaku Yesus adalah Mesias, Yesus adalah Juru Selamat, Yesus adalah anak Allah yang hidup itu bukan datang dari otaknya, bukan datang dari pengetahuannya, tetapi datang daripada penyataan Allah, datang daripada pekerjaan Allah itu sendiri. Karena itu Bapak Ibu, kita tidak bisa paksa orang untuk jadi percaya. Ya, tidak bisa meyakinkan orang supaya percaya pada Yesus. Ya, jadi kita bujuk-bujuk orang supaya dia percaya. Umpamanya kita bawa bekal, bawa sembako, kasih sembako supaya dia percaya. Tidak ada jaminan. Kita harus bawa sembako karena apa? Bukan supaya dia percaya, tapi karena kita orang yang mengasihi sesama, kita bagi sembako. Jadi dasar kita untuk menolong orang adalah karena kasih kepada sesama. Soal dia percaya, itu pekerjaan Roh Kudus. Ya, mudah-mudahan dengan melihat perbuatan baik kita, dia bisa sadar, oh orang ini baik, pasti Tuhannya baik. Dia mencari Tuhan. Tapi sembako tidak bisa membuat orang itu percaya. Obat juga tidak bisa membuat orang percaya. Kalau ada yang sakit, saudara bawa ke rumah sakit, diobatin oleh dokter, saudara bayar biayanya, dia sembuh pulang. Tidak ada jaminan dia bisa percaya. Yang membuat seseorang percaya kepada Tuhan adalah pekerjaan Roh Kudus. Kita semua menjadi orang percaya hari ini, itu pekerjaan Roh Kudus. Itu pekerjaan daripada Allah sendiri yang membuat kita percaya. Nah, tetapi yang pertanyaan kedua, dan inilah fokus daripada pemberitaan firman Tuhan hari ini, adalah di dalam Yohanes pasal 21. Mari kita buka. Yohanes pasal 21. Pertanyaan pertama membuat hubungan kita dengan Yesus menjadi jelas. Bahwa kita adalah orang-orang yang percaya Dia sebagai Juru Selamat dan Tuhan kita. Tetapi pertanyaan yang kedua ini, itu berkaitan tentang sikap kita terhadap Tuhan Yesus. Pertanyaan itu muncul dari Yohanes pasal 21 ayat 15. Mari kita baca sama-sama. Ayat 15. Yohanes 21 ayat 15. 1, 2, 3. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Bapak Ibu, bagian firman Tuhan ini berkaitan dengan pemulihan Petrus sebagai rasul. Pemulihan Petrus sebagai kepala rasul. Kita tahu bahwa dalam peristiwa Yesus ditangkap, Yesus disiksa, Petrus menyangkal bahwa dia mengenal Yesus sampai 3 kali. Sampai 3 kali Petrus menyangkal bahwa dia tidak kenal Tuhan Yesus. Saudara-saudara, itu adalah sebuah pengkhianatan. Kalau di dalam hubungan kepemimpinan. Ketika Yesus ditangkap, tidak berdaya, disiksa, murid kepalanya berkata, saya tidak kenal dia. Kalau saudara dikhianati seperti Petrus itu lakukan oleh seseorang kepada saudara, apa yang saudara lakukan? Masih mau berhubungan dengan orang itu? Pasti kita tidak mau, ya. Yudas juga pengkhianat. Apa yang membedakan pengkhianatan Petrus dan pengkhianatan Yudas? Kalau Yudas, dia berkhianat dengan merencanakan. Dia sudah pikirkan matang-matang,
untuk mengkhianati Yesus. Dia temui para imam, dia tawar-menawar dengan para imam, dia berkata, kalau aku serahkan Yesus, kalian bayar berapa? Jadi Yudas sungguh-sungguh mengkhianati Yesus dengan sebuah niat yang jahat, yang diwujudkan dengan merencanakan pengkhianatan dan tindakan pengkhianatan. Tapi sama saja, mengaku tidak kenal Yesus, itu adalah sebuah pengkhianatan. Yudas mengkhianati Yesus dengan perencanaan adalah sebuah pengkhianatan. Tapi kita tahu kedua rasul ini nasibnya berbeda. Yudas sesudah Yesus ditangkap, sadar bahwa dia sudah melakukan kejahatan. Dia menyesal, dia kembalikan uang yang dia terima dari para imam, lalu bunuh diri. Dia mati dengan perut terbelah. Dia bunuh diri. Dia mengkhianati Yesus, dia menyesal atas perbuatannya, lalu dia bunuh diri. Kalau Petrus juga menyesal, dia menangis ketika dia mendengar ayam berkokok yang ketiga kali, dia menangis. Dia ingat bahwa Yesus berkata, sebelum ayam berkokok 3 kali, engkau sudah mengkhianati aku 3 kali. Dan dia juga merasa dirinya tidak berguna, merasa dirinya tidak layak. Sehingga dia berkata dalam ayat 3 pasal 21, aku ingin pergi menangkap ikan. Jadi Petrus kembali kepada profesinya yang lama. Dia sadar bahwa dia sudah mengkhianati Tuhan. Karena itu dia berkata, saya sudah tidak layak, lebih baik saja dikembali sebagai nelayan. Tetapi dalam peristiwa mereka menangkap ikan, semalaman tidak ada hasil, lalu Yesus menampakkan diri, kemudian masuk kepada percakapan Yesus dengan Petrus, di mana Tuhan Yesus 3 kali bertanya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini penting sekali pertanyaannya. Mengapa Yesus tidak bertanya kepada Petrus, Petrus, kenapa kau khianati aku? Bukan pertanyaan itu yang diajukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak bertanya pada Petrus, mengapa kau tidak setia? Mengapa kau tidak ikut mati bersama dengan aku? Mengapa engkau mengkhianati aku? Bukan. Tapi Tuhan Yesus bertanya, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pertanyaan ini juga menjadi sebuah penerapan bagi kita. Apakah kita mengasihi Yesus? Kapan seseorang bertanya, apakah kau cinta padaku? Kapan? Waktu pacaran, ya kan? Nah, ibu-ibu sebelum menikah bertanya gitu kan? Yang membuat seorang perempuan mau dinikahi oleh seorang laki-laki umumnya adalah karena apa? Laki-laki itu berkata, aku cinta kamu. Coba umpamanya, ibu-ibu cinta sama laki-laki itu, ingin menikah dengan dia, tapi dia bilang, saya tidak cinta kamu. Pasti dia jadi. Bapak Ibu, kasih itu dahsyat. Cinta itu luar biasa. Alkitab berkata bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya siapa saja yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat itu berkata, ketika Allah itu mencintai, ketika Allah itu penuh dengan kasih, dia rela
mengorbankan yang terbaik dalam dirinya. Dan itu yang sungguh-sungguh terjadi dalam hidup ini. Ketika seseorang mencintai orang lain dengan cinta yang total, maka dia adalah menjadi seorang yang sungguh-sungguh rela berkorban apa saja untuk orang yang dia cintai. Petrus mengkhianati Yesus tidak seperti Yudas. Petrus mengkhianati Yesus karena dia ketakutan. Dia takut mati. Dia bukan mau cari keuntungan seperti Yudas. Dia tidak punya niat jahat terhadap Yesus. Dia mau jadi murid yang baik, tetapi dia masih lebih mencintai dirinya daripada mencintai Yesus. Itulah yang membuat Yesus bertanya kepada Petrus. Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Lalu diulang lagi dalam ayat 16, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Simon berkata, Tuhan, aku mengasihi engkau. Tapi Tuhan Yesus bertanya sampai 3 kali sehingga membuat Petrus menjadi sedih dan berkata, Tuhan, kau tahu segalanya deh. Di situ sebenarnya Tuhan sedang menuntun Petrus untuk memahami apa artinya mengasihi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengasihi artinya adalah rela berkorban untuk orang yang kita kasih. Mengasihi artinya tidak mementingkan dirinya daripada orang yang dia katakan, saya cinta kamu. Mengasihi artinya bukan menuntut untuk diperhatikan, untuk diberi sesuatu. Tetapi mengasihi artinya adalah memberi, mengorbankan dari dirinya kepada orang yang mengasihi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah mengapa Yesus mati di atas kayu salib. Dia begitu cinta kepada manusia. Dia begitu cinta kepada manusia yang berdosa ini, yaitu supaya manusia yang diciptakannya itu tidak binasa, tidak masuk neraka, maka dia rela mati di atas kayu salib untuk menanggung dosa kita, untuk menjadi korban bagi dosa kita, untuk menggantikan kita memikul dosa kita. Kasih atau cinta itu merupakan pusat dari kehidupan kita. Ketika Abraham dalam usia 100 tahun mendapatkan Ishak sebagai anak yang dijanjikan oleh Allah, maka dia sangat bersukacita. Saya coba membayangkan bagaimana sukacitanya Abraham menerima kelahiran Ishak itu. Begitu juga dengan istrinya Sarah. Dalam usia 90 tahun melahirkan seorang anak laki-laki. Bagi Sarah itu adalah sebuah mujizat, tapi juga sebuah hadiah yang luar biasa. Mereka sudah punya anak Ismail, tapi Tuhan berkata itu bukan yang aku janjikan. Lalu dia mengasuh Ishak ini, mulai dari bayi. Pastilah begitu sayangnya Abraham, Sarah begitu sayang kepada Ishak, Abraham itu begitu sayang kepada Ishak, sampai bertumbuh dalam usia sekitar 14 tahun. Kalau Abraham melihatnya mungkin, inilah penggantiku, inilah yang akan mewarisi kekayaanku, ini anak kesayangan. Lalu tiba-tiba saudara Tuhan berkata kepada Abraham, Abraham, ya Tuhan, kata Abraham, ini di dalam kitab Kejadian, ambillah anak yang engkau kasihi itu. Bapak Ibu, penekanannya di situ. Ya, coba mari kita lihat Alkitabnya supaya jangan merasa bahwa saya lagi ngarang. Kejadian pasal 22. Ya, Kejadian pasal 22. Ayat 1
sampai dengan ayat 2. Kejadian pasal 22 ayat 1 dan 2. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang kau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana, sebagai korban bakaran, pada salah satu gunung yang akan dikatakan kepadamu. Bapak Ibu, penekanannya di situ adalah, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang satu-satunya itu, yang engkau kasihi. Jadi di sini diberi judul oleh LAI kepercayaan Abraham. Tapi kalau kita baca ayat 2, sebenarnya paling tepat, kasih Abraham diuji oleh Tuhan. Maksudnya begini Bapak Ibu, sebelum ada Ishak, Abraham ini sangat cinta Tuhan, sangat begitu mengasihi Tuhan, luar biasa dia tetap cinta Tuhan, walaupun janji Tuhan belum dikabulkan dalam hidupnya, digenapi dalam hidupnya. Nah sekarang janji Tuhan sudah digenapi, Ishak sudah lahir, sekarang bertumbuh menjadi remaja, dia sangat cinta kepada Ishak ini, karena Ishak ini anak tunggal, anak satu-satunya. Lalu Tuhan berkata kepada Abraham, Abraham, ambil anak yang kau cinta itu, anak tunggalmu itu, dan persembahkan kepadaku. Oh, saudara-saudara, itu tidak mudah. Itu tidak mudah. Saya pernah mendengar seorang ibu yang menangis, berduka dengan nada agak marah, berkata kepada Tuhan, Tuhan, kenapa kau ambil dia, Tuhan? Ibu itu saat itu mengalami kedukaan karena anak yang dia cintai meninggal dunia. Dia bilang, kenapa kau ambil dia, Tuhan? Saudara, kita kalau udah diberi, seringkali lebih mencintai pemberian daripada si pemberi. Di sini Abraham diuji kasihnya kepada Tuhan. Apakah Abraham tetap mengasihi Tuhan lebih daripada Ishak? Ataukah dia sekarang sudah berubah lebih mengasihi Ishak daripada mengasihi Tuhan? Sehingga Tuhan berkata, Abraham, ambillah anakmu yang tunggal itu, anak satu-satunya itu, yang sangat kau cinta itu, dan berikan kepadaku, persembahkan kepadaku. Wow, saudara, yang diuji di situ bukan iman saja, tapi hati. Hati. Saya lebih cinta Tuhan atau lebih cinta benda anak ini? Abraham lolos. Dan inilah artinya Matius 6 ayat 33. Masih ingat Matius 6 ayat 33? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Abraham tahu dia harus mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan dia percaya dia akan ditambahkan kepadanya apa yang perlu dalam hidupnya. Dan kalau kita baca ayat-ayat ini, saudara, kita tahu akhirnya ketika Abraham hendak mempersembahkan Ishak, hendak menikah Ishak di mezbah itu, malaikat berkata, Abraham, stop. Aku tahu engkau sangat mencintai Allahmu. Aku tahu bahwa engkau mengasihi Allahmu lebih daripada anakmu. Oleh karena itu, kata firman Tuhan, aku akan memberkati engkau lebih banyak lagi. Dan Ishak tidak jadi dikorbankan. Ada anak domba, ada domba yang tersangkut di situ dan menjadi pengganti Abraham. Ya, saya bacakan ayatnya dalam Kejadian 22 ayat 10 sampai 12, bunyinya begini. Tetapi berseru, sebab itu sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang
bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu apa janji Tuhan, saudara, sesudah itu? Di dalam ayat 14. Ayat 15. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian. Berbuat apa, saudara? Berani mencintai Tuhan lebih daripada mencintai anaknya. Maka Tuhan berkata, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Tanpa kasih yang mendalam, yang kuat kepada Tuhan, tidak mungkin Abraham mempersembahkan anaknya Ishak. Tetapi Abraham sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Di dalam hatinya hanya Tuhanlah yang satu-satunya dalam hidupnya. Tadi kita menyanyikan lagu yang syairnya berkata apa? Hanya kau milikku di surga. Terus yang kedua kalimat, tiada yang lain yang kuingini. Betul? Bohong kita nyanyinya itu. Ya, bohong. Kita bilang tiada yang lain yang kuingini di bumi selain kau. Kita pembohong. Kita lebih mencintai dunia ini, mengingini dunia ini daripada Tuhan. Buktinya, doa saja, doa. Contohnya dalam berdoa saja. Kalau orang yang lagi jatuh cinta, salah satu dibuktikannya melalui apa, saudara? Ingin ketemu terus, ya kan? Ini doa aja susah. Nah, ngobrol sama Tuhan aja susah. Saya merasa kadang-kadang itu dosa terbesar saya. Ya. Baca HP, baca WA, banyak waktunya. Tapi doa, rasanya susah. Nah, tapi Abraham lolos di situ. Bapak Ibu, yang kedua kalau kita lihat kepada gereja, yang Tuhan inginkan juga adalah kasih. Mari kita baca Kitab Wahyu pasal 2. Satu gereja yang sangat luar biasa. Tetapi Tuhan mencela mereka. Mengatakan bahwa mereka adalah gereja yang mati. Dalam pasal 2, Wahyu pasal 2. Kita baca ayat 4. Ayat 4 sampai 5. Mari kita baca sama-sama. Ayat 4 sampai 5. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Jikalau engkau tidak bertobat. Inilah perkataan Tuhan yang sangat keras kepada jemaat Efesus. Padahal kalau kita baca jemaat Efesus ini dalam ayat 2 sampai dengan 3, inilah jemaat yang luar biasa. Mereka orang yang luar biasa dalam pekerjaan Tuhan, luar biasa dalam pengetahuan firman Tuhan, luar biasa di dalam mengikut Tuhan. Tetapi di dalam mereka mengikut Tuhan, mereka kehilangan kasih mula-mula kepada Tuhan. Sehingga Tuhan berkata, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah. Saudara, ini gereja yang hebat teologianya. Yang hebat kesibukannya, kegiatannya hebat. Tapi Tuhan berkata, bertobat. Bertobat dari mana? Kehilangan kasih mula-mula. Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Hal yang sama ditanyakan Tuhan kepada kita. Apakah Mora engkau mengasihi aku? Bapak Ibu, jawaban itu hanya boleh kita berikan secara pribadi. Kita tidak bisa
meminta orang lain menjawab pertanyaan itu. Jadi saya melihat ada dua paling tidak yang membuat kita kehilangan kasih kepada Tuhan. Yang pertama adalah cinta akan dunia. Dalam 1 Yohanes dikatakan seperti ini. Mari kita lihat. 1 Yohanes pasal 2. 1 Yohanes pasal 2. Bahwa orang yang mencintai dunia, dia tidak memiliki kasih. 1 Yohanes. Oh. Maaf, coba kita baca 15, 16 ya. 1, 2, 3. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta kangkungan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Jadi kita lihat di situ, orang yang selalu berbicara tentang kekayaan dunia, berbicara tentang hal-hal yang duniawi, dia sebenarnya tanpa sadar mengatakan dia mencintai dunia. Dan firman Tuhan ini berkata, orang seperti itu pasti sedikit cintanya kepada Tuhan. Abraham diuji dari anaknya. Karena apa, saudara? Karena harta yang tertinggi bagi seorang ayah, harta yang termahal bagi seorang ayah, itu adalah anak. Jadi kasih daripada Abraham diuji dalam hal masalah dunia, apakah dia sungguh-sungguh lebih mencintai dunia ini yang diwakilkan oleh anaknya, ataukah dia tetap lebih mengasihi Tuhan? Jadi mencintai dunia itu adalah salah satu tipu daya iblis supaya kita kehilangan kasih kepada Tuhan. Yang kedua adalah seperti jemaat Efesus, rutinitas. Rutinitas membuat kita menjadi terbiasa dan membuat hati kita dingin. Coba ingat, ketika kita mula-mula bekerja, diterima di sebuah pekerjaan, rasanya apa? Wow, senang sekali. Bahagia sekali. Ya kan? Baru kerja tuh, atau baru masuk sekolah. Oh, gembira sekali, senang sekali. Tapi sesudah 8 bulan, sukacitanya, semangatnya sudah mulai kendur. Sudah terbiasa. Ya, jadi rutinitas membuat kita kehilangan kasih ulang. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari waspada ini. Cinta akan dunia akan mencuri kasih kita kepada Tuhan. Rutinitas bisa memadamkan cinta kita kepada Tuhan. Itu pelajaran yang pertama. Yang kedua, mari kita selalu ingat, mencintai Tuhan artinya mencari kerajaan Allah dan kebenarannya yang pertama. Memprioritaskan Tuhan. Tidak masalah bagaimana, tapi masalahnya adalah apakah saudara memprioritaskan Tuhan. Saya tidak mengerti situasi dan keadaan saudara yang paling dalam. Tapi firman Tuhan ini berkata, dimanapun saudara harus prioritaskan Tuhan. Utamakan Tuhan. Dan hasilnya luar biasa. Ketika kita memprioritaskan Tuhan, yang kita khawatirkan, yang kita takutkan, yang kita cemaskan, itu tidak terjadi. Bahkan kita diberkati luar biasa. Abraham diberkati luar biasa. Karena dia mengutamakan Tuhan daripada dunia. Dia prioritaskan Tuhan. Mari Bapak Ibu kita lakukan hal yang sama. Belajarlah memprioritaskan Tuhan mulai hari ini. Saya ajak kita dengan sederhana. Prioritaskan Tuhan di dalam hari barumu. Mulai dengan doa. Ambil waktu 5 menit berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini. Saya perlu pimpinanmu. Pimpin hidup saya, Tuhan. Lalu baca Alkitab 1 ayat.
Belilah buku renungan. Atau nanti kita rencanakan, kita buat renungan pagi untuk gereja kita. Baca 5 menit saja, 5 menit. Tapi itu mempengaruhi hidup kita sepanjang hari. Begitu juga sebelum tidur, ambil 5 menit. Prioritaskan Tuhan dalam waktu kegiatan kita. Mari kita nyanyikan lagu tadi.